Bab 87, Interogasi. Di depan putrinya, Kristi tak bisa bicara terus terang. Sebagai gantinya, dia menatap temannya dengan tatapan penuh teguran. Wanita itu bernama Stella Morris, sahabat dekat Kristi. Hubungan mereka memang baik, tapi hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi Vivian selalu jadi topik sensitif. Kristi tak berani sembarangan bicara. Sambil menggendong putrinya, dia berkata lembut, "Bukan siapa-siapa, hanya seorang teman." Gadis kecil itu tampak kecewa. "Ma, dia benar-benar bukan papa." Dengan sabar, Kristi menjawab, "Dia bukan papa. Dia hanya seorang paman. Mulai sekarang, kalau kamu melihatnya, jangan panggil dia papa." "Ya, mengerti." Namun, gadis kecil itu mulai menangis. "Mama bohong. Semua anak lain punya papa." Butuh waktu lama bagi Kristi untuk menenangkan putrinya. Setelah memastikan dia tertidur, Kristi perlahan keluar dari kamar. Stella, yang menunggu di luar, langsung bertanya penuh semangat, "Dia sudah tidur?" Kristi mendengus kesal. "Kamu ini benar-benar menyebalkan. Bukannya aku sudah bilang biarkan Yuki menginap di tempatmu malam ini?" Stella hanya mengangkat bahu. "Apa boleh buat, Yuki nggak betah di sana. Dia malah nangis minta pulang." "Mungkin kita pulang di saat yang nggak pas." Kristi memperingatkan. "Jangan bicara sembarangan di depan Yuki. Pria tadi namanya Andreas. Dia saudara angkatku." Stella menatapnya ragu. "Saudara angkat? Lebih cocok dibilang, saudara spesial deh. Ini pertama kalinya aku lihat kamu bawa pria ke rumah setelah bertahun-tahun." Kristi mengangkat tangannya, seolah hendak memukul Stella. "Selesai belum ledekanmu?" Stella tersenyum nakal. "Oh, kena ya. Pasti aku benar. Tapi serius, Kristi, sudah bertahun-tahun. Yuki sudah besar. Kamu harus mulai memikirkan hidupmu. Masa mau terus sendiri kayak gini? Itu bukan solusi." Andreas tadi kelihatannya lumayan. "Loh, tidak ganteng sih, tapi auranya manly. Kamu beneran tidak tertarik?" Kristi tertawa kecil. "Aku sih mau aja. Tapi menurutmu dia bakal mau sama aku?" Stella mendekat, penuh rasa ingin tahu. "Apa pekerjaannya? Kamu kan wakil CEO Grup Hart. Masa dia nggak sepadan?" Kristi mendorong Stella menjauh, menatapnya serius. "Hentikan bercandanya. Aku cuma mau kamu bantu aku mengawasi Andreas nanti." Stella mengerutkan dahi. "Mengawasi Andreas? Maksudnya apa? Dia punya urusan bisnis dengan kita." Kristi menahan senyum. "Semacam itu. Dia juga kerja di GoFlash. Sana kayak kamu." Stella terdiam sejenak. "Tunggu, apa? Dia kerja di perusahaan yang sama denganku?" Ada yang janggal. Namanya siapa tadi?" Sebelum Kristi sempat menjawab, Stella tiba-tiba terperanjat. "Tidak mungkin. Andreas. Nama itu terdengar sangat familiar. Jangan-jangan dia bos besar di perusahaanku?" "Ya." Kristi buru-buru melihat ke arah kamar, lalu memukul ringan Stella. "Pelankan suara kamu." Stella langsung menutup mulut, lalu memegang tangan Kristi dengan mata berbinar. "Wah, Kristi, kamu luar biasa. Aku udah curiga dia bukan pria biasa. Dan ternyata benar. Andreas itu idolaku. Dia bangun semuanya dari nol. Dia figur tahun ini di dunia finansial. Aku masuk GoFlash karena dia. Tapi dia selalu misterius. Tidak ada yang tahu seperti apa wajahnya. Tak kusangka aku ketemu dia di sini. Tapi tunggu, ini bercanda, kan? Kamu minta aku jaga dia. Harusnya dia yang jaga aku." "Kristi, maksudku, Nyonya Bos. Kamu sekarang Nyonya Bos GoFlash." Kristi meliriknya tajam, tapi Stella malah semakin bersemangat. "Apa? Kamu mau aku mengawasi?
Aku sih tidak keberatan. Tapi bukannya itu berarti merebut dari teman. Tidak, tidak. Itu tidak etis. Sebelum Kristi sempat menjawab, Stella buru-buru menambahkan, gimana kalau aku minta WhatsApp dia aja? Aku coba deh. Tapi tidak janji. Kristi langsung memukul kepala Stella. Apa sih yang kamu pikirkan? Sambil mengusap kepalanya, Stella mengeluh. Serius, Kristi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bikin aku bingung. Kristi menarik napas panjang, lalu menjelaskan dengan serius. Iya, namanya Andreas. Tapi dia bukan orang yang kamu pikirkan. Saat ini, dia hanya sopir kontrak di GoFlash. Kerja di cabang yang sama denganmu. Stella terdiam, lalu wajahnya langsung murung. Hah, cuma sopir. Dan dia berani sok jual mahal sama kamu. Dia pikir kamu tidak menarik karena kamu janda atau karena kamu punya anak. Serius, ini konyol. Kamu itu eksekutif ternama di grup Hart. Cantik, tinggi, punya mobil dan rumah. Kamu jauh di atas kelas dia. Kristi, tenang aja. Kalau kamu serius sama dia, serahkan ke aku. Kristi memperingatkan. Jangan macem-macem. Dia udah punya pacar. Stella hanya tertawa kecil. Terus kenapa? Kalau kamu suka, kejar aja. Selama belum menikah, masih sah. Tapi serius, Andreas tadi tidak terlihat istimewa. Bersaing sama cewek lain untuk pria kayak gitu. Kristi, bukannya itu terlalu rendah buatmu? Kristi mengangkat alis. Kamu ini aneh. Tadi kamu muji dia luar biasa. Sekarang malah ngejelek-jelekin. Stella melambaikan tangan. Itu beda. Kalau dia punya pacar tapi masih datang ke rumah kamu larut malam. Maksudnya apa? Dia jelas bukan pria baik-baik. Kristi, jangan sampai kamu ketipu. Mau aku selidiki dia? Kristi menggeleng. Tidak perlu. Pacarnya jauh lebih hebat daripada aku. Kita tidak ada harapan. Mendengar itu, Stella malah semakin penasaran. Serius, dia cuma sopir. Tapi pacarnya sehebat apa sih? Siapa dia? Bab 88, Masalah Prinsip. Kristi menatap Stella dengan senyum geli dan berkata, Emma Golding. Stella terdiam sejenak, lalu tanpa sengaja menyemburkan teh yang diminumnya. Kak Kristi, siapa tadi yang kamu sebut? Emma Golding. Emma Golding yang mana? Kristi tersenyum kecil. Di Alverton. Ada berapa Emma Golding yang kamu kenal? Ekspresi Stella berubah penuh amarah. Dia menggertakkan giginya sambil berkata dengan kesal. Jadi benar dia. Sudah seharian aku mencari orang itu. Kini giliran Kristi yang terkejut. Apa? Kalian saling kenal? Stella mendengus dengan nada jengkel. Semua gara-gara video itu. Banyak media menyerang GoFlash. Menuduh kami tidak memeriksa latar belakang karyawan dengan benar hingga membiarkan pecundang masuk ke dalam perusahaan. Siang tadi, pihak berwenang bahkan memanggil kami. Seluruh cabang diperintahkan untuk menghentikan operasi selama 1 minggu dan melakukan perbaikan. Kantor pusat GoFlash mengeluarkan pemberitahuan ke seluruh perusahaan dan memotong bonus kinerja kami selama 6 bulan. 6 bulan kerja keras hilang begitu saja. Aku benar-benar merasa dirugikan. Kristi tidak menyangka masalahnya begitu serius dan bertanya dengan nada khawatir. Serius sampai sejauh itu? Stella menghela napas panjang. Itu belum apa-apa. Siang tadi, seseorang dari keluarga Vanderbilt datang dan meminta aku menyerahkan lokasi GPS Andreas. Aku menolak. Akibatnya, mereka merusak asrama karyawan kami dan mengancam akan terus datang setiap hari kalau aku tidak menyerahkan Andreas. Kristi terperangah. Lalu, apa yang kamu katakan kepada mereka? Stella tersenyum tipis, penuh ketegasan. Aku menyuruh mereka pergi. Kristi terlihat tak percaya. Berani sekali. Stella menjawab dengan tegas.
Kak Kristi. Ini bukan soal keberanian. Ini soal prinsip. Benar atau salahnya Andreas belum diselidiki sepenuhnya. Bukankah itu tugas hukum? Emma sendiri belum mengatakan apa-apa. Kenapa keluarga Vanderbilt merasa berhak bertindak sesuka hati? Meminta aku menyerahkan seseorang. Itu sungguh tidak masuk akal. Kalau Andreas adalah bagian dari GoFlash, maka dia berada di bawah tanggung jawabku. Aku harus bertanggung jawab kepada timku. Bahkan jika anak buahku melakukan kesalahan, itu adalah urusanku. Siapa mereka sampai merasa berhak ikut campur? Dan kalau aku tidak mampu menanganinya, masih ada hukum yang akan bertindak. Adapun Sander dari keluarga Vanderbilt, dia pikir dia siapa? Orang lain mungkin takut padanya, tapi aku tidak. Tetapi, Kak Kristi, aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Jika kamu bisa menghubungi Andreas, suruh dia pergi dari Alverton secepat mungkin. Aku akan tutup mata dan berpura-pura tidak tahu. Tapi, paling lambat besok, aku harus memberikan penjelasan kepada keluarga Vanderbilt. Bukan karena aku takut pada mereka, tetapi karena banyak orang yang bergantung pada GoFlash untuk hidup mereka. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Menghindari masalah bukan solusi. Kristi menggeleng pelan. Dia tidak akan pergi. Stella langsung bertanya, Kak Kristi, jujur saja, apa hubunganmu dengan Andreas? Kristi menjawab dengan penuh ketegasan. Jika sesuatu terjadi pada Andreas, aku tidak akan tinggal diam. Stella mengingatkan, tetapi melindungi Andreas berarti melawan Sander. Dan Sander memiliki hubungan kuat dengan keluarga Hart. Apa kamu yakin dengan keputusanmu? Kristi mengangguk tegas. Aku yakin. Stella mendesak, Kak Kristi. Jangan-jangan kamu memiliki perasaan untuk pria itu. Ketika Kristi tidak menjawab, Stella menambahkan, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Jika kamu meminta aku menjaga Andreas, aku akan melakukannya tanpa ragu. Tapi, Kak Kristi, apakah layak mempertaruhkan segalanya untuk pria ini? Jika dia bisa memberikan masa depan yang kamu inginkan, baiklah, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Tapi hubungannya dengan Emma begitu tidak jelas. Untuk apa kamu berjuang? Bagaimanapun, jangan terlalu terlibat. Aku akan mencari solusi dan berusaha melindungimu dari masalah ini. Tapi, izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Kak Kristi, kamu sudah bekerja keras untuk mencapai posisimu saat ini. Apapun yang kamu putuskan, pikirkan Yuki dan siapkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Sudah malam, aku harus pulang. Kristi mengantarnya ke pintu. Stella, terima kasih. Stella melambaikan tangan. Tidak perlu berterima kasih. Istirahatlah. Begitu masuk ke dalam mobilnya, Stella segera menelepon seseorang. Kirimkan semua informasi yang kalian miliki tentang Andreas. Kirim lengkap dan secepatnya. Kirimkan ke emailku. Di sisi lain kota, Andreas kembali ke asramanya. Suasana di sana terasa tegang. Beberapa orang tampak terkejut, tetapi sebagian besar hanya terlihat penasaran dengan drama yang sedang terjadi. Seorang rekan yang cukup akrab dengannya mendekat dan berbisik, Andreas, berani sekali kamu kembali. Andreas menjawab tanpa menoleh. Kenapa tidak? Apa tempat ini jebakan maut? Rekan itu menambahkan, Pak Josh bilang kamu sudah dipecat. Andreas membereskan tempat tidurnya sambil berkata datar. Dia boleh memecatku, tetapi tidak sebelum membayar apa yang menjadi hakku. Seseorang di ruangan itu mengejek. Masih berharap dibayar. Orang-orang Sander tadi datang mencarimu. Beruntung mereka tidak menemukanmu. Jika aku jadi kamu, aku sudah kabur sejak tadi. Sander bisa menghancurkanmu kapan saja. Kamu mungkin tidak peduli dengan hidupmu, tetapi kami tidak ingin terseret dalam masalahmu.
Andreas menatap orang-orang di ruangan itu dengan tenang dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab penuh atas tindakanku. Siapapun yang datang mencari masalah, itu urusanku, bukan kalian. Jika ada yang takut, silakan telepon Sander. Katakan padanya aku sudah kembali dan sedang menunggu di sini. Ada lagi, kalau tidak ada, aku ingin beristirahat." Malam itu berlalu tanpa insiden. Tetapi keesokan paginya, pintu asrama didobrak dengan keras. Bersambung.